Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Iya. Oke, nah ini kontrak pembelajaran ya, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah semester ganjil ya, tahun akademik 2021 sampai dengan tahun 2022. Nah ini kita akan membahas ya, terkait dengan bahan ajar atau materi pembelajaran, aktivitas, evaluasi pembelajaran, skenario pembelajaran, dokumentasi aktivitas daring, dan referensi. Nah, ini adalah materi pembelajaran ya. Di pertemuan pertama kita akan belajar mengenai konsep dan perkembangan sistem informasi akuntansi pemerintah. Kemudian pertemuan kedua terkait dengan overview SIAP ya. Jadi overview SIAP ini terkait dengan apa namanya? Terkait dengan modul yang ada di SIAP itu apa saja ya. Baik aplikasi Sakti maupun SPAN ya. Kemudian siklusnya secara umum bagaimana. Nah, kemudian pertemuan ketiga, nah di sini mulai pertemuan ketiga nanti ada penugasan ya, penugasan untuk mempresentasikan. Nah, topiknya nanti dipilih ya, topiknya terkait apa saja. Nah, kemudian terkait dengan kelompoknya saya memberikan kebebasan, silakan ya, silakan kepada ketua kelas atau PIC untuk membentuk kelompok ya. Nah ini untuk anggotanya saya bebaskan ya. Nah, ini mulai di pertemuan ketiga itu ada presentasi ya. Nah, ini kita akan membahas mengenai siklus dan modul penganggaran. Ya, jadi terkait dengan modul penganggaran di sini kita akan melihat ya penggunaan dari aplikasi Krisna secara umum ya. Kemudian Sakti dan 1DJA ya. Nah, ini. Kemudian di sini ada modul komitmen ya. Kemudian berikutnya ada modul bendahara, kemudian ada modul pembayaran, dan ada modul manajemen aset ya sebelum UTS. Nah ini. Kemudian setelah UTS kita akan membahas mengenai modul penerimaan ya. Nah ini terkait dengan modul penerimaan ya mulai tahun 2001 ya. Nah kita ada semacam reformasi ya, reformasi terkait dengan pengelolaan keuangan negara ya ditandai dengan adanya tiga paket perundang-undangan ya. Nah, di mana modul penerimaan ini sangat menarik untuk dibahas ya. Jadi ada MPN generasi 1, MPN generasi 2, dan terakhir MPN generasi ketiga. Nanti kita akan bahas ya di modul penerimaan. Kemudian ada modul aset tetap ya. Nah ini sebelumnya ini digabung ya. Jadi modul persediaan dan modul aset tetap. Nah untuk pertemuan sekarang itu dipisah ya. Jadi modul aset tetap tersendiri, kemudian modul persediaan tersendiri. Selanjutnya ada modul piutang ya, kemudian ada utang. Nah, utang di sini dia menggunakan aplikasi yang terpisah dari aplikasi Sakti dan SPAN, yaitu menggunakan aplikasi DMFAS ya. Jadi DMFAS ini adalah aplikasi yang digunakan oleh pemerintah kita ya, oleh pemerintah Indonesia untuk pengelolaan utang. Di mana DMFAS ini dibuat oleh United Nations ya, PBB ya, UNCTAD ya. Nah ini. Ini digunakan oleh teman-teman yang ada di DJPPR. Nah, kemudian core of the core-nya siap ya, yaitu modul akuntansi dan pelaporan. Nah, ini ya, atau GLP, General Ledger dan pelaporan. Nah, kemudian pertemuan terakhir sebelum UAS nanti ada review materi. Nah, review materi ini biasanya saya isi dengan kuis ya. Nah, ini. Kalau tes-tes biasa ya, ulangan harian itu biasanya saya menggunakan pilihan ganda ya, PG ya. Nah ini, sedangkan untuk review materi sebelum UAS, nah ini biasanya menggunakan esai ya. Nah ini baik ya, ini terkait dengan bahan ajar atau materi pembelajaran. Kemudian berikutnya aktivitas. Nah, aktivitas ini sama ya seperti semester yang lalu ya. Di sini ada kehadiran ya.
kehadiran dalam PJJ. Jadi mohon kalau teman-teman atau adik-adik berhalangan hadir ya, bisa menyampaikan kepada PIC-nya atau ketua kelasnya, atau langsung DM ke saya juga boleh ya. Silahkan. Misalnya ada keluarga yang sedang sakit ya, atau ada urusan yang penting ya, atau ada penugasan dari lembaga, silahkan ya. Atau sedang sakit ya, silahkan ya. Jadi mohon dikabari ya. Nah, kemudian sikap dan partisipasi belajar mahasiswa diantaranya misalnya ada pertanyaan dari saya, kemudian dijawab ya, dijawab oleh adik-adik. Nah, ini merupakan bentuk dari partisipasi ya. Kemudian review test ya. Nah, review test ini terbagi ya, ada ulangan harian. Nah, ulangan harian ini sifatnya tentatif ya. Nah, ini bisa setiap pertemuan, bisa juga per 2 minggu ya. Nah, ini. Kemudian ada kuis. Nah, kalau kuis ini minimal 2 kali ya, sebelum UTS dan sebelum UAS. Jadi totalnya itu ada 4 ya, 4 kali. Nah, ini minimal ya. Kemudian penugasan, di sini penugasan ada yang individu, ada kelompok ya. Kalau individu ini misalnya membuat resume ya, resume terkait dengan TRM ya, atau value chain ya, dan sebagainya. Nah, ini. Kemudian penugasan kelompok yaitu terkait dengan presentasi ya, terkait dengan topik yang sudah ditentukan oleh dosen. Ini aktivitas. Nah, ini terkait dengan aktivitas ya. Untuk individu di sini diantaranya latihan soal ya. Jadi mohon pada saat latihan soal tidak berdiskusi ya. Nah, ini tidak boleh ya. Tidak boleh melakukan kerjasama ya, atau saling menyontek ya. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian tugas individu lain di sini diantaranya ada resume ya, membuat resume. Tolong untuk membuat resumenya jangan diketik tetapi tulis tangan ya. Jadi kalau diketik itu bisa jadi copy paste ya, copy paste dari penugasan sebelumnya. Nah, ini ya. Kemudian PR lainnya, kemudian untuk tugas kelompok diantaranya ada presentasi kelompok ya, kemudian membuat makalah ya, dengan topik yang sudah ditentukan. Kemudian lainnya. Nah, lainnya ini nanti saya akan isi dengan silakan mencari jurnal internasional ya, jurnal berbahasa Inggris. Topiknya adalah terkait dengan sistem informasi akuntansi pemerintah ya. Silakan ya mencari misalnya terkait dengan penganggaran ya, penganggaran di negara lain ya, atau negara ASEAN ya, silakan ya. Jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Nah, ini. Kemudian tolong dibuatkan resumenya ya. Nah, di sini kelas dibagi menjadi 10 kelompok ya. Jadi kalau total tadi ada berapa? 29 ya. 29, 30 berarti masing-masing kelompok 3 orang ya. Ada yang 3, ada yang 2 ya. Nah, itu. Nah, kemudian aktivitasnya apa saja kita lihat di sini. Latihan soal ya. Nah, ini sifatnya tentatif ya, bisa diberikan di setiap PJJ atau nanti 2 minggu sekali ya. Kemudian pengumpulannya langsung ya, kalau terkait latihan soal ini pengumpulannya langsung. Kemudian ada resume makalah ya. Nah, di sini ada 2 ya terkait dengan resume makalah. Yang pertama adalah Treasury System Design atau Value Chain Approach ya. Nah, ini dari IMF ya. International Monetary Fund ya. Nah, ini lembaga IMF, hasil karya Thunberg ya, Thunberg tahun 2005. Nah, ini dikumpulkan di PJJ kedua ya. Terkait dengan dokumen itu sudah diupload ya semua di LMS, silakan dibuka ya. Di sini adik-adik ada yang belum pernah membuka LMS atau sudah bisa semua? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Silakan dokumennya dibuka ya di LMS. Itu sudah ada semua. Kita coba lihat ya. Coba saya share screen ya.
Oke, coba kita lihat LMS. Oke, nah ini ya, kita masuk, username-nya apa ya, kemudian kita coba buka. Nah, di sini sudah ada ya. Oh, ternyata kelas sebelumnya masih ada di sini. Nah, ini kelasnya 526, 527, 528. Nah, kalau misalnya adik-adik mau melihat apa namanya? dokumen pembelajaran ya, bisa dilihat materi perkuliahan, pilih D3 akuntansi ya. Oh, di sini belum ada ya. Sorry, sebentar. Oke, D3. Oh, ini belum ada ya. Sepertinya lagi diupdate, Pak. Diupdate ya. Oke, kalau semester yang lalu itu saya doskonya ya. Saya dosko kebetulan untuk ini D3 akuntansi AP ya, alih program. Itu sudah saya upload semua ya. Materi pembelajarannya sudah saya upload semua di situ ya. Jadi di semester 6 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya semester kemarin ya, itu sudah saya upload semua. Kalau sekarang kan semester 5 ya. Semester 5. Oke, kalau misalnya belum ada, nanti saya upload kembali di kelas ya. Di masing-masing kelas saya upload nanti. Ya, untuk pembelajaran setiap seminggunya. Oke, baik, ini terkait LMS ya. Mohon izin kita istirahat dulu ya. Sekitar 2 menit, 3 menit ya. Ada azan zuhur ya. Mohon izin. Nanti kita lanjutkan kembali. Baik, Pak.
Oke, ini ya. Untuk resume makalah ya, di sini ada dua ya. Ada dua, yang pertama ini Treasury System Design ya, Value Chain Approach. Nah ini dikumpulkan di PJJ kedua. Kemudian yang berikutnya Treasury Reference Model ya, dari Bank Dunia. Nah ini Hasim dan Alan ya, 2001, ini dikumpulkan di PJJ kelima ya. Kemudian tugas lainnya di sini terkait dengan home assignment ya, nanti menyesuaikan ya. Atau misalnya penugasan terkait dengan membuat resume dari jurnal internasional. Nah ini ya, nanti menyesuaikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, Izin bertanya, Pak, oh silakan ya. mengenai yang resume makalah tadi, Pak. Ini Pinky, bukan? Iya, iya, Pak, Pinky. Oke, gimana? Yang resume tadi berarti PJJ kedua itu pertemuan depan berarti ya, Pak, dikumpulkan? Iya, betul. Ya, pertemuan minggu depan. Nah, nanti terkait dengan Treasury System Design-nya nanti saya upload di ini, di LMS ya. LMS kelas ya, nanti saya upload. Berarti nanti ini resumenya ditulis tangan kan ya, Pak? Iya, betul, tulis tangan. Ya. Tulis tangan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, itu yang mau ditanyain. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Jadi untuk resume ini tidak menggunakan bahasa Inggris ya, tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi maksudnya biar seberapa jauh pemahaman dari adik-adik ya. Tapi kalau misalnya sama-sama menggunakan bahasa Inggris, nah khawatirnya nanti copy paste ya. Oke, ada lagi silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, kemudian presentasi tim ya. Presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, ini mulai PJJ ketiga ya. Sekarang kan PJJ ke-1 ya. Ke-1, minggu depan kedua, nah baru nanti ketiga ya. Jadi satu PJJ itu satu presentasi dari tim ya. Nah, terkait dengan penentuan timnya siapa aja itu saya bebaskan, silakan. Mau urut absen boleh ya, mau random juga boleh ya, silakan. Saya bebaskan. Nah, kemudian untuk presentasi dan diskusi ini diupayakan ya, waktunya adalah 20 menit ya. Nah, ini. Kalau misalnya lebih boleh ya, tidak apa-apa ya. Nah, ini kurang lebih durasi waktunya 20 menit. Kemudian topiknya nanti tematik ya, nanti kita lihat ya, temanya apa saja ya. Kemudian pengumpulan, nah di sini ada notulen presentasi ya, dikumpulkan pada PJJ plus 1 hari ya. Misalnya presentasinya di hari sekarang ya, hari Senin, berarti nanti notulensinya dikumpulkan besok ya. Nah ini. Jadi notulen presentasi ini terkait ini aja, rangkuman jalannya presentasi ya. Kemudian yang bertanya siapa, kemudian yang menjawab siapa, nah itu ya. Ini untuk sebagai acuan ya, untuk aktivitas ya, nilai aktivitas selama perkuliahan ya. Nah, untuk PJJ ke-1 dan kedua nanti untuk notulensi aktivitasnya nanti ke PIC masing-masing ya. Ke PIC masing-masing dan hanya yang ini aja, yang menjawab dan bertanya ya, itu aja. Jadi nggak usah detil ya, tidak perlu detil ya. Berbeda dengan notulen dari masing-masing presenter ya. Bisa dipahami nggak? So, Bisa ya, Dior ya. Oke. Nah, kemudian
penugasan berikutnya itu menyusun makalah atau paper ya. Nah ini menyusun satu makalah dengan topik tematik ya atau pilihan. Nah ini penugasan ini diberikan pada PJJ ke-8, berarti setelah UTS ya. Setelah UTS, kemudian pengumpulannya adalah PJJ ke-14. Nah ini ya. Jadi hari terakhir ya, hari terakhir sebelum UAS. Kemudian struktur makalahnya sesuai dengan sistematika terlampir ya, nanti kita bahas. Kemudian tugas lainnya, nah ini saya akan menugaskan untuk mencari jurnal internasional ya, berbahasa Inggris ya, bisa menggunakan Google Scholar atau dari referensi lain boleh ya, silakan ya. Yang penting jurnalnya adalah berbahasa Inggris. Nah, ini. Nah, kemudian untuk presentasi tim ya, nah ini adalah tema-tema yang yang saya sediakan ya. Tapi nanti kalau misalnya ada perubahan terkait dengan tema, nanti saya sampaikan lewat WA Group ya, atau lewat PIC-nya masing-masing. Nah, untuk sementara tema yang ditetapkan ya, untuk PJJ ketiga, diantaranya adalah siklus dan modul penganggaran. Nah, temanya adalah dampak redesign sistem perencanaan dan penganggaran ya, atau RSPP terhadap kualitas penganggaran. Kemudian PJJ keempat, nah terkait dengan modul komitmen ya, temanya adalah risiko dan pengendalian internal pada manajemen komitmen. Kemudian PJJ kelima, modul bendahara, temanya adalah kartu kredit pemerintah atau KKP sebagai alat pembayaran belanja pemerintah. Kemudian PJJ ke-6 ya, modul pembayaran. Nah, ini temanya adalah relaksasi pembayaran di masa pandemi. Kemudian berikutnya PJJ ke-8 ya, terkait dengan modul penerimaan. Nah, ini temanya modul penerimaan negara ya, MPN generasi ketiga, di mana MPN generasi ketiga adalah generasi yang terkini ya. Berbeda dengan generasi sebelumnya yaitu generasi 1 dan 2. Kemudian PJJ berikutnya modul aset tetap ya, terkait dengan mekanisme hibah masuk langsung barang milik negara. Modul persediaan terkait dengan dampak penerapan metode FIFO ya, first in first out ya, terhadap kualitas laporan keuangan. Modul piutang terkait dengan mekanisme penghapus bukuan piutang PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Kemudian modul utang terkait dengan sukuk negara dan obligasi negara sebagai pembiayaan defisit APBN ya. Nah, ini menarik untuk dibahas ya. Apalagi baru terbit ya sekarang ini terkait dengan sukuk ya. SR ya, sukuk retail nomor 015 ya, sebelumnya SBR ya, saving bond retail itu 010 ya. Nah, ini menarik untuk dibahas ya. Apalagi investor yang paling banyak sekarang kebanyakan milenial ya. Nah, ini ya. Usia-usia apa seperti Salwa, Dava ya, Disa, nah ini ya, ini adalah milenial ya. Kalau saya kaum kolonial ya, udah tua-tua, nah ini ya, atau remako ya, remaja kolot ya, kalau usia 40 ke atas. Nah kemudian modul akuntansi dan pelaporan, nah ini manfaat integrasi LKPP dan LKPD ya, nah ini laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Nah ini ya beberapa topik ya, tematik ya sementara. Nah seperti ini. Kalau misalnya ada perubahan ya nanti saya kabari ke PIC-nya. Kalau di sini PIC-nya siapa? Saya belum kasih tanda ya. Izin saya Bapak. Saya namanya? Haiti Ilmi. Oh, Baiti Ilmi ya. Oke, nah ini ya. Baiti Ilmi. Sendiri ya PIC-nya ya? Iya Pak. Oke, baik. Nah, ini adalah topik ya untuk presentasi dari masing-masing tim ya. Silakan ya, nanti dipersiapkan ya masing-masing timnya. Nah, sedangkan untuk topik makalah tim, nah di sini ada 4 ya. 4 judul ya. Nah, ini pertama adalah ekonomi digital dan peran sistem informasi akuntansi pemerintah dalam optimalisasi penerimaan APBN.
Kemudian pengelolaan utang pemerintah dalam mendukung pembiayaan program percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN ya. Strategi pemerintah dalam pengelolaan kas dan manfaat sistem informasi akuntansi pemerintah dalam efisiensi biaya birokrasi ya. Nah ini. Ya, silakan ya. Nah, ini terkait dengan makalah. Kalau di sini kan ada 4 ya, berarti 29 bagi 4. Berapa tuh ya? Dihitung sendiri silakan ya. Jadi kalau untuk penyusunan makalah berarti lebih banyak ya satu timnya ya, berbeda dengan presentasi ya. Kalau presentasi kan bisa 2 atau 3 ya, 3 orang. Tapi kalau makalah ini bisa banyak ya. Silakan ya dibagi lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, apakah boleh sama kelompok presentasi dengan kelompok makalah? Boleh, tidak apa-apa ya. Kalau misalnya berbeda semua, boleh juga ya, silakan ya, saya bebaskan ya. Misalnya pengen cari suasana baru nih ya, daripada L4 lu lagi ya, bosen aku ya. Nah, silakan ya. Silakan di random lagi, bebas aja ya. Begitu Disa ya? Atau Azwar? Ya. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Nah, kemudian sistematika makalahnya seperti ini ya. Ini sebetulnya apa ya? Mengacu ke PER ya, PER terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah ya, KTI ya, di lingkungan PKN STAR, tetapi tidak terlalu ini. Kalau saya tidak terlalu rigid ya, tidak terlalu rigid seperti mungkin seperti KTTA ya atau skripsi ya. Tetapi ini sekedar ini aja untuk belajar ya. Jadi outline-nya ya seperti ini ya. Outline-nya seperti ini ya. Nah, ini ada pendahuluan, ada sampul, ada kata pengantar, daftar isi ya. Kemudian kerangka makalahnya ada isi ini diantaranya terdiri atas latar belakang, kerangka teori, dasar hukum, pembahasan, kesimpulan. Kemudian penutupnya di sini ada daftar pustaka, lampiran, kemudian peran dari masing-masing anggota tim. Nah, biasanya saya akan kasih nilai lebih ya. Kalau misalnya daftar pustakanya banyak ya, nah itu saya akan memberikan nilai lebih. Jadi jangan daftar pustaka itu dipenuhi oleh peraturan ya. Nah, ini. Kalau bisa oleh jurnal nah, ya. Jadi semakin banyak referensinya dari jurnal itu maka nilainya akan saya kasih lebih ya. Kalau selama ini kan kalau KTTA kan kebanyakan ini peraturan ya. Peraturan boleh, tetapi jangan semuanya peraturan ya. Nah, itu dikombinasi juga dengan jurnal yang ada. Ya, seperti itu. Nah, kemudian proporsi nilainya di sini UTS dan UAS masing-masing 30%. Aktivitasnya tidak berubah ya, sama seperti semester lalu itu 40%, sehingga totalnya adalah 100%. Nah, sedangkan aktivitas di sini untuk harian ya, kehadiran di sini 10%, kemudian sikap dan partisipasi 25%, review tes 30%, penugasan ya baik mandiri maupun kelompok 35%. Sehingga total ini 100% ya. Jadi 100% ya kali 40 ya, kali 40% ini ya proporsi aktivitas. Kemudian ujiannya offline ya. Dan apa namanya? Sudah ini mengisi survei belum? Adik-adik? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Rata-rata di mana rata-rata? Berdasarkan home base. Iya, Pak. Iya, Pak. Di mana? Di kantor apa? Kebanyakan. KPPN, Pak. Oh, KPPN. Oke. Kalau di kelurahan boleh nggak? Kelurahan atau desa? Kantor Kemenkyu kayaknya, Pak. Oh, Kemenkyu semua ya. Oke. Kantor camat nggak boleh juga ya? Nggak boleh ya. Oke. Berarti KPPN, kemudian KPKNL mungkin ya? Ada nggak yang di KPKNL? Atau di KPP ada? KPP? Ada Pak. Ada Pak, KPP saya. Oh, KPP. Siapa? KPP yang mana?
KPP Bekasi Kota, Pak. Oh, oke, Bekasi. Kalau Bekasi enak lah ya, deket kemana-mana ya. Iya, Insya Pak. Allah ya. Nah, kalau ujiannya, jenis ujiannya apa saja? Di sini ada PG ya. PG ini kalau kemarin UAS-nya itu 40 ya, 40 soal, sedangkan UTS-nya itu 50 ya untuk PG. Sedangkan esainya ini menyesuaikan. Kalau misalnya PG-nya 50, berarti esainya ada 4. Kalau misalnya PG-nya 40, berarti esainya ada sekitar 5 ya. Nah ini ya, menyesuaikan. Jadi kalau esai gampang ya, gampang kalau esai, jangan khawatir ya. Kan open book ya. Open book atau close book nih? Belum ada info, Belum Pak. tahu, Pak. Oh, belum tahu. Oke. Jadi sementara esai ini jawabannya apa? Esai mau kemana? Nah itu ya. Nah itu paling gampang ya. Jadi jawaban diisi dengan pertanyaan. Esai mau kemana? Nah ini ya esai. Kemudian, nah ini skenario pembelajaran. Pertama, pembukaan oleh dosen ya. Nah ini ada Zoom ya. Zoom sudah disediakan oleh portal ya, 10 menit kurang lebih. Tapi ini juga bisa berubah ya, tergantung tentatif ya. Kemudian presentasi kelompok, nah ini 20 menit ya, termasuk presentasi, termasuk diskusi ya. Kemudian ceramah oleh dosen, nah ini juga saya biasanya ceramah dulu ya, ceramah dulu baru presentasi ya biasanya. Jadi pembukaan langsung ceramah, baru kemudian presentasi dari kelompok ya. Dan ceramah juga tentatif juga ya, bisa 50 menit, bisa 60 menit, bisa kurang dari 50 menit, tergantung ya. Nah kemudian diskusinya nanti setelah presentasi kelompok baru nanti ada diskusi ya. Kemudian ini juga fleksibel ya, menyimak video pembelajaran. Nah ini, kemudian mengerjakan latihan juga fleksibel ya, tergantung nanti ya, tergantung harinya, tergantung implementasinya. Nah kemudian dokumentasi aktivitas daring. Nah ini perwakilan kelompok secara bergiliran ya, mendokumentasikan kegiatan tatap muka daring ya. Misalnya kelompoknya DAVA kelompok 1 misalnya, berarti itu presentasi ya di PJJ ketiga ya, plus sama notulensi. Nah ini ya, notulensi. Atau coba saya lihat dulu ya. Oh sorry, berarti dibedakan ya, dibedakan ini. Oh sama tapi ya, sorry, disamakan ya. Berarti untuk presentasi dan notulensi itu disamakan. Ya, contoh misalnya untuk PJJ pertama, berarti notulensinya nanti PIC mata kuliah ya. Nah ini, PJJ kedua juga PIC mata kuliah. Jadi untuk PJJ ke-1 dan kedua tidak perlu meresume semua kegiatan perkuliahan, nggak usah ya. Jadi hanya yang bertanya dan menjawab aja, namanya siapa. Nah itu ya, itu aja cukup. Jadi nggak usah repot-repot Mbak Iti ya. Nggak usah diresum semua dari awal sampai akhir, nggak usah ya, itu merepotkan. Jadi cukup ini aja. Tadi yang bertanya siapa, kemudian yang menjawab siapa. Nah itu ya. Kemudian PJJ ketiga baru ini diserahkan ke masing-masing kelompok ya. Nah ini. Jadi misalnya DAVA kelompok 1 berarti di PJJ ketiga ini mempresentasikan dan menulis ya, membuat notulensinya. Ya, jadi jalannya aktivitas bagaimana, yang bertanya siapa, yang menjawab siapa. Nah itu ya. Diserahkan ke masing-masing kelompok. Jadi mohon kalau misalnya ada yang lupa ya, tolong dikasih tahu ya oleh PIC-nya. Tolong diingatkan ke masing-masing kelompok, jangan sampai lupa ya. Nah ini nanti berurutan ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah PJJ ke-7 kan nggak ada nih ya, nggak ada presentasi ya. Nanti dilakukan oleh PIC mata kuliah. Kemudian PJJ ke-8 ya, kelompok 5 sampai dengan PJJ ke-13 itu oleh kelompok 10 ya. Nah ini ya, berurutan aja, berurutan. Baru nanti PJJ ke-14 oleh PIC mata kuliah. Kemudian setiap akhir pekan dokumentasi atau notulensi aktivitas daring disampaikan kepada dosen. Nah ini. Misalnya pertemuan hari ini berarti silakan disampaikan ke saya ya plus 3 hari lah boleh ya, nggak apa-apa.
Misalnya hari Senin tambah 3, berarti hari berapa tuh? Selasa, Rabu, Kamis. Ya, berarti hari Kamis. Boleh ya, diserahkan ke saya. DM aja ke saya. DM. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Ya. Nah, berarti terkait notulen yang kelompok ini, Pak, yang presentasi ini, apa notulennya itu bukan hanya pas presentasi aja kan, Pak, tapi selama kelas itu berlangsung kan, Pak? Pada saat presentasi aja. Jadi untuk notulensi cukup satu aja. Ya, cukup satu aja. Misalnya kelompok 1 presentasi ya di PJJ ketiga. Nah, tugasnya berikut juga notulensi. Ya. Nah, sedangkan untuk PJJ keempat itu yang presentasi kelompok 2 dan notulensi juga kelompok 2, seperti itu. Paham nggak? Berarti untuk pencatatan notulen itu misalnya kelompok 1 itu berarti hanya pas selama presentasi itu tugasnya kan, Pak? Iya, iya. Kan, Pak? Ya, hanya kelompok 1 aja ya. Kelompok 2 berarti di PJJ keempat, itu aja. Kelompok 3 di PJJ kelima, nah itu. Tugasnya sebagai presenter dan notulensi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi silakan. Nah, kemudian referensinya, nah ini nanti saya share sebetulnya di LMS sudah saya share semua ini ya. Tapi kalau misalnya memang masih updating, nanti saya share ya. Per pertemuan nanti saya share di masing-masing kelas ya. Nah, ini modul sistem perbendaraan dan anggaran negara, SPAN, dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI ya. Kemudian peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian di sini ada Hasim Ali Alan Bill ya 2006 ya terkait dengan Information System for Government Fiscal Management. Kemudian Hasim Ali Alan Bill 2001 terkait dengan TRM ya. Ini sebagai tugas dari resume ya TRM. Kemudian Tannenberg ya 2005 terkait dengan value chain approach ya. Nah, ini juga sebagai tugas meresume ya. Kemudian Sudarto 2019, nah ini terkait dengan pengembangan Integrated Financial Management Information System atau IFMIS di Indonesia. Nah, ini boleh juga sebagai salah satu referensi ya, referensi untuk penyusunan makalah ya. Nah ini. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Sebelum kita beralih ke konsepsi terkait dengan sistem informasi akuntansi pemerintah. Ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau tidak ada, kita melanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sudah kelihatan di sini? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai konsepsi dan perkembangan sistem informasi akuntansi pemerintah ya. Atau biasa biasa disingkat dengan SIAP ya. Kamu kalau belajar SIAP harus siap ya. Nah, ini. Sebelum ikut belajar mata kuliah SIAP, kamu harus Siap, Pak. siap ya. Kamu hadir tepat waktu harus Siap. harus siap. Jadi siap terus ya. Jadi insya Allah siap ini sering dirojaah ya, sering diulang-ulang ya. Nah itu selalu dirojaah ya. Jadi teman-teman atau adik-adik sudah belajar SIAP, sistem informasi akuntansi? Sudah, Pak. Sudah. Berarti sudah memiliki basic
ya, sudah memiliki basic terkait dengan siklus ya. Kalau SIA ini lebih ke general ya atau profit oriented. Nah, kalau sekarang lebih ke pemerintah ya, dari sisi pemerintahnya. Nah, untuk siap di pemerintah ini sudah menerapkan aplikasi terintegrasi ya, di antaranya ada Sakti dan SPAN ya. Jadi kalau SPAN itu sudah sudah diimplementasikan ya sejak tahun 2014 ya. Sedangkan untuk BUN itu diberi kewajiban untuk menyusun menggunakan SPAN itu tahun 2015. Saya sebagai salah satu salah satu pionir menyusun laporan keuangan transfer ke daerah menggunakan SPAN. Nah itu tahun 2015. Ya, jadi semua BUN itu harus menggunakan SPAN. Nah, sedangkan Sakti itu tahun berikutnya, ya. Sedangkan Sakti ini tahun berikutnya dan digunakan bukan untuk BUN tapi untuk KL, ya, untuk Kementerian Negara atau lembaga. Jadi Sakti ini adalah semacam untuk sebagai jembatan, ya, jembatan antara aplikasi existing yang digunakan oleh KL, ya, agar bisa dimasukkan ke aplikasi SPAN. Nah ini ya, ini adalah aplikasi Sakti. Sebagai apa? Sebagai interface. Jadi kalau SPAN ini dibuat ya di awal permulaan itu dibuat oleh LG ya, Korea Selatan. Jadi bukan Korea Utara. Kalau Korea Utara kan Kim Jong Un ya. Ini Korea Selatan ya. Nah itu. Jadi pada saat penggunaan LG ini memang banyak kendala ya. Di antaranya adalah lemot ya. Nah ini. Ada yang tahu lemot itu bagaimana? Lemot di sini bukan lemah otot ya, tetapi lama ya. Nah ini. Jadi pada saat saya membuka aplikasi SPAN ya, kemudian input data itu tidak serta-merta langsung keluar ya, outputnya tidak langsung keluar ya. Misalnya saya input data di pagi hari, itu baru bisa diproses di sore hari ya. Atau misalnya di input datanya di sore hari itu baru keluar besoknya. Nah itu ya dulu ya. Dulu waktu pertama kali menggunakan SPAN. Kalau sekarang itu sudah luar biasa ya. Sudah di-customize ya, sudah diimprovisasi oleh teman-teman di Perben ya, di JPBN. Nah ini oleh teman-teman di Direktorat SITP. Ini luar biasa ya, suatu pencapaian yang luar biasa. Nah, kita lihat di sini ya terkait dengan konsepsi dan perkembangan sistem informasi akuntansi pemerintah. Nah, sebelum kita lanjut ya, saya ingin bertanya nih ya kepada adik-adik nih biar nggak ngantuk ya. Sebetulnya apa yang dibayangkan oleh adik-adik ini ya terkait dengan mata kuliah sistem informasi akuntansi pemerintah? Apa nih sebelum belajar? Apa yang dibayangkan? Ya versi pemerintah, Pak. Iya, betul. Versi pemerintah. Atau salah satu kata aja, nggak apa-apa ya, salah juga. Jadi di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Ada yang mau mencoba, silakan. Izin, Pak. Iya, Izin, Pak. silakan. Izin Kemarin kemana? waktu kemarin tuh bayangan saya terkait siap itu Pak, hubungan Pak, integrasinya terkait apa dari kepemerintahan sampai ke satker-satker yang ada di bawahnya Pak. Jadi kayak hubungannya itu kayak berhubungan dari sistem informasinya itu dari dulu sampai ke hilir Pak. Kalau yang dulu itu seperti itu Pak. Oke. Berarti itu apa? Menggunakan aplikasi? Ya, metodenya itu kalau sekarang sudah digitalisasi Pak. Kalau bayangan saya Pak. Oke. Itu oke, betul ya, betul. Berarti yang dibayangkan itu betul ya. Jadi di sini berarti menggunakan aplikasi terintegrasi ya, dari hulu sampai hilir, dari hilir sampai ke hulu ya. Itu menggunakan aplikasi terintegrasi dan menggunakan single database ya. Jadi salah satu fitur yang ada di Siap di sini adalah terintegrasi ya.
terintegrasi, kemudian sekali input ya, itu bisa digunakan berkali-kali ya. Nah, itu. Jadi tidak menghindari apa? Menghindari human error ya. Menghindari human error, kemudian menghindari double penginputan dan sebagainya ya. Nah, ini. Oke, ada lagi silakan. Ada lagi? Apa yang dibayangkan oleh adik-adik sebelum belajar siap? Atau sama semua? Kalau saya mikirnya ini Pak, ini akuntansi pemerintah lanjutan gitu. Akuntansi pemerintah lanjutan. Oke. Kenapa? Kayak versi AKM ke AKL Pak. Ini versi akunnya gitu. Versi akpemnya. Oke. Sebetulnya gini ya, sebetulnya asbabun nuzulnya ya. Akuntansi pemerintah itu kan terbagi 3 ya. Jadi ada akuntansi pemerintah 1 itu terkait dengan pengenalan ya, pengenalan akuntansi pemerintah. Kemudian ada Akpem 2 ya. Akpem 2 ini kita belajar akuntansi pemerintah pusat ya, seperti BUN, KL ya, atau SAPP ya, sistem akuntansi pemerintah pusat. Nah, kemudian Akpem 3 ini terkait dengan belajar akuntansi pemerintah daerah. Nah, itu ya. Asbabun nuzulnya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya digabung menjadi 1 ya. Jadi hanya ada 2 Akpem, itu Akpem 1 dan Akpem 2. Nah, itu ya. Jadi Akpem 1 itu pengenalan akuntansi pemerintah plus akuntansi pemerintah daerah. Nah, sedangkan Akpem 2 itu adalah akuntansi pemerintah pusat ya, yaitu BUN dan KL. Nah, seperti itu ya asbabun nuzulnya. Nah, Akpem 3-nya itu dihilangkan ya. Akpem 3-nya dihilangkan, kemudian dimunculkan SIAP ya, Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah, seperti itu. Kalau ditanya ada irisannya enggak? Sebetulnya ada ya, ada irisannya. Itu pada saat untuk modul GLP, yaitu General Ledger dan Pelaporan ya. Nah, di GLP ini nanti ada semacam siklus ya, siklus pencatatan akuntansi. Nah, di situ ada ya. Jadi pada saat apa namanya berita acara serah terima bagaimana ya, kemudian pada saat apa namanya ada SPM, SP2D, nah itu bagaimana? Itu ada nanti ya di GLP. Oke, ada lagi silakan. Ada lagi yang mau? Izin berpendapat, Pak. Silakan, silakan. Kalau menurut bayangan saya dari mata kuliah siap pemerintah ini nanti isinya kayak mungkin ada diagram, bentuk-bentuk diagram, terus flowchart, alur kayak gitu, Pak. Oke. Tapi yang dibahas nanti lebih spesifik terutama ke pemerintah gitu, Pak. Kayak sistem informasinya pemerintah. Oke, betul Sistem ya. informasi akuntansi pemerintah. Oke, betul ya. Terkait dengan siklus, ya betul ya. Iya. Jadi ada nanti kita akan membahas mengenai siklus ya, siklus penganggaran bagaimana ya, siklus terkait dengan modul komitmen bagaimana ya, siklus terkait dengan pembayaran bagaimana dan sebagainya sampai dengan GLP, betul ya, terkait dengan flowchart atau terkait dengan siklus. Oke, betul semua ya, tidak ada yang salah ya. Oke, berikutnya kita lanjut ya. Nah, ini setelah belajar siap, harapannya apa? Ada nggak adik-adik misalnya, wah setelah belajar siap, saya ingin menjadi seorang patriot. Nah, atau ingin menjadi apa nih? Ya, atau ingin menjadi pilot ya. Nah, itu. Bisa aja ya. Oke. Ada yang mau mencoba menjawab, silahkan. Harapannya apa nih? Ekspektasinya apa? Izin berpendapat, Pak. Ya, silahkan. Kalau harapan saya jadi paham terkait dengan alur sistem informasi yang ada di pemerintah, Pak. Oke, paham ya. Oke. Oke, pasti ingin paham ya.
Karena salah satu untuk lulus dari SIAP ya harus paham ya, baru bisa menjawab soal-soal UTS dan UAS ya. Oke, betul ya. Ada lagi silakan. Izin, Pak. Oke, Diva, Nadiva atau Sam ya. Ya, Pak. Silakan. Kalau harapan saya sendiri, misalnya diberi berkesempatan untuk bekerja di lingkungan pemerintah, nantinya bisa mengaplikasikannya di lingkungan kerja gitu, Pak. Contohnya apa? Ya misalnya kalau di bagian akuntansinya itu bisa menjalankan atau mengoperasikannya gitu, Pak. Oke, berarti sebagai operator ya. Operator Ya, Pak. dari aplikasi ya. Oke, baik. Bagus ya, bagus. Tetapi di sini memang untuk SIAP ini kita tidak menekankan kepada pengoperasian suatu sistem yang secara detail ya atau secara teknikal ya, tidak seperti itu ya. Karena memang kita belum punya aplikasi dummy ya untuk mengoperasikan aplikasi Sakti maupun SPAN ya. Terus terang aja kita belum ya. Jadi kita lebih ke semacam ini, lebih ke filosofinya ya, lebih ke siklusnya bagaimana. Nah, seperti itu. Tetapi kalau pengoperasian aplikasi dummy ya kita belum sampai ke situ. Tapi insya Allah nanti kita akan mencoba ya, kita komunikasikan ya, di lead oleh Pak Iskandar ya. Nanti ke depannya kita akan bekerja sama dengan DJPBN ya untuk menyediakan aplikasi dummy ya, seperti aplikasi Sakti dan SPAN. Nah ini ya. Tapi kalau nanti terkait dengan video ya pengoperasian JLP nanti saya punya ya. Ada presentasi dari teman-teman ahli program, di mana teman-teman ahli program ini mereka ada beberapa yang sebagai praktisi ya, sebagai operator dari JLP. Nah ini sebagai sharing knowledge ya, sharing knowledge bagi teman-teman di sini ya, di akuntansi reguler. Ini bagus ya, bagus sekali. Oke, baik ya, terima kasih ya. Jadi memang betul ya, ekspektasinya adalah memahami ya terkait dengan siklus ya, kemudian diimplementasikan nanti pada saat menjadi seorang ASN ya. Nah ini ya. Betul ya, memang betul. Oke, berikutnya kita lihat di sini ya. Nah, kita akan membahas ya mengenai konsepsi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah atau SIAP. Kemudian perkembangan sistem informasi akuntansi di Indonesia itu bagaimana ya? Nah ini. Mohon kepada PIC untuk memberitahukan ya, Baiti ya. Kalau misalnya waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Baik, Bapak. Biar tidak lupa ya untuk close. Oke, nah ini konsepsi SIAP pemerintah ya. Nah, ini pengertian atau definisinya bagaimana, komponennya apa saja ya, kemudian fungsi ya, SIAP dan nilai organisasi, SIAP dan strategi organisasi, SIAP dan rantai nilai ya, atau value chain ya. Nah, kemudian kita lihat ya definisi dari SIA. Nah, ini teman-teman sudah belajar ya terkait dengan sistem informasi akuntansi ya. Nah, di sini definisi dari SIA menurut Zare ya 2012 merupakan komponen atau elemen dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna ya dengan pengelolaan peristiwa keuangan. Nah, ini ada poin-poin ya, kata kuncinya itu komponen ya atau elemen ya dari suatu organisasi ya. Kemudian disediakan bagi pengguna ya. Pengguna di sini bisa internal user atau external user. Ya. Dengan pengolahan peristiwa keuangan ya. Peristiwa keuangan ini adalah transaksi ya, suatu event atau suatu kejadian ya. Kalau internal user ini apa saja? Siapa aja? Ada yang tahu? Internal user. Operatornya mungkin, Pak. Operatornya oke, berarti karyawan ya. Oke, siapa lagi? Manajernya, Pak. Manajer. Ah?
Direktur perusahaan, Pak. Direktur perusahaan, oke. Terus apa lagi? Bendahara, Pak. Bendahara, oke. Itu internal user ya. Kalau external user siapa aja? Pemerintah, Eksternal, kalau pemerintah berarti internal itu ya, internal user. Kalau eksternal, Masyarakat mungkin, Pak. Debitur, Pak. masyarakat, debitur, terus Megang Investor, saham. Pak. Investor, Pak. kreditor, investor ya. Terus Bang. bank ya. Bank apa? Bank Toib, Lenders, Pak. lenders ya. Terus siapa lagi? Mahasiswa siapa tuh mahasiswa? Mahasiswa termasuk apa? Eksternal, Pak. Ya, betul. Termasuk external user ya, mahasiswa ini ya. Jadi nanti adik-adik nanti menyusun laporan keuangan ya atau menyusun KTTA, suatu karya tulis ilmiah, pasti akan melihat atau mencari data ya. Nah, pada saat collecting data, data ini berasal dari apa? Berasal dari entitas ya. Berasal dari entitas akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, ini ya. Berarti mahasiswa di sini adalah sebagai apa? Sebagai external user. Nah, ini ya. Oke. Kemudian menurut Bodnar ya, Bodnar dan Hopwood ya tahun 2006, SIA merupakan kumpulan dari peralatan dan manusia. Sumber daya. Jadi peralatan itu termasuk sumber daya juga ya. Manusia juga termasuk sumber daya. Nah, ini penting sekali ya. Yang dibuat untuk mengubah data-data keuangan ke dalam bentuk yang bermanfaat bagi pengguna dan berguna bagi pemakainya. Kemudian menurut Romney dan Steinbart ya tahun 2016, nah ini sering terkenal lah ya. Romney ini terkenal ya, Romney. Ya. SIA adalah suatu sistem yang mengumpulkan ya, collecting ya, kemudian mencatat atau writing, kemudian saving ya, menyimpan dan mengolah ya, mengolah terkait dengan tata kelolanya bagaimana ya, terkait dengan data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Nah ini ya, atau decision maker ya. Nah ini penting sekali ya bagi investor ya. Nah ini penting sekali untuk melihat profil ya, biasanya profil perusahaan ya, profil perusahaan, kemudian laporan keuangannya bagaimana, kemudian melihat juga opininya ya, opini dari KAP-nya bagaimana atau opini dari independen auditornya bagaimana. Nah, ini penting sekali ya. Nah, ini menurut Romney dan Steinbart ya tahun 2016. Nah, kemudian di sini kita lihat ya komponen dari SIAP ya atau elemen dari SIAP, diantaranya adalah komponen atau elemen ya merupakan kumpulan dari peralatan dan manusia. Nah ini sumber daya ya. Kalau peralatan apa saja contohnya? Ada yang tahu? Komputer, Pak. Komputer. Terus apa lagi? Komputer. Terus? mesin, Pak. Mesin, ya, oke. Internet, Pak. Internet. Aplikasinya Mas termasuk. Internet, software ya, software juga bisa ya. Kalau manusia siapa manusia? Sumber Kerjanya, daya. Pak. Operatornya ya, operatornya, kemudian validatornya, approvernya. Nah ini termasuk apa? Manusia ya. Nah peralatan dan manusia ini adalah satu kesatuan apa? Sumber daya. Nah, ini saling melengkapi ya. Contoh, misalnya pada saat saya Pengmas, pengabdian masyarakat di BUMDes, ya, Badan Usaha Milik Desa, ya. Nah ini, ternyata di sana itu sumber daya SDM-nya ada, ya, SDM-nya ada. Nah, tetapi SDM-nya masih apa? Masih kurang dari pemahaman, ya, kurang memahami terkait dengan pentingnya pencatatan akuntansi. Nah ini, ya, masih kurang. Nah, kemudian mereka juga belum paham ya, pencatatan yang baik itu bagaimana ya. Kemudian mulai dari ada dokumen sumber, kemudian pencatatan, kemudian dimasukkan ke buku besar ya, kemudian masuk ke
neraca saldo, kemudian diposting ke masing-masing buku besar ya, kemudian dilaporkan di laporan keuangan, ada laporan operasionalnya, ada laporan perubahan ekuitasnya, ada neracanya. Nah, mereka nggak paham. Nah, ini berarti terkait apa? Keterbatasan dari sumber daya manusia. Nah, kemudian setelah adanya keterbatasan sumber daya manusia, juga ada keterbatasan di apa? Peralatan, ya. Softwarenya belum ada. Mereka masih menggunakan manual, ya. Jadi betul-betul manual, ya. Jadi ketika ada pencatatan dari transaksi, ya, mereka dalam bentuk apa? Dalam bentuk faktur, ya. Dalam bentuk faktur. Kemudian dicatat di buku secara manual. Ini menyusahkan nggak? Pada saat mencatat secara manual. Menyusahkan, Pak. Betul, merepotkan. Bagaimana caranya biar tidak repot? Memperbaiki peralatan, memperbaiki sumber daya manusianya bagaimana? Ada yang tahu? Dengan pendidikan dan pelatihan mungkin, Pak. Betul, dengan pelatihan ya. Yang pertama adalah kita buatkan ya aplikasi yang paling sederhana apa? Excel ya. Itu yang paling sederhana ya, menggunakan Excel. Kita coba membuat Excel ya. Di mana Excel ini adalah membuat siklus ya, mulai dari pencatatan ya, kemudian masuk ke jurnal ya, buku besar, ada buku besar kas, ada buku besar akrual ya, kemudian lanjut ke neraca saldo, kemudian lanjut ke laporan arus kas, laporan neraca ya, laporan operasional dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu adalah sebagai apa? Peralatan ya. Itu bentuk apa? Excel yang paling sederhana. Nah, kemudian bagaimana cara mengolah Excel tersebut? Ya, perlu kita adanya apa? Bimbingan, ya, bimbingan teknis atau pelatihan. Nah, ini adalah perlunya ada apa? Semacam pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh siapa? Oleh dosen. Nah, ini ya. Jadi dosen ini nanti memberikan pelatihan ya. Kemudian juga memberikan Excel secara apa? Secara cuma-cuma, bukan cumi-cumi ya, cuma-cuma ya. Jadi gratis ya, kita kasih secara gratis. Nah, itu. Jadi pokoknya pengabdian masyarakat ini gratis ya, tidak dipungut biaya, ya tidak boleh ya. Nah itu betul ya. Nah ini, jadi perlu adanya apa? Peralatan dan sumber daya manusia yang memadai, yang siap ya. Bagaimana cara mengolah, bagaimana cara mencatat, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel ya. Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Tapi kalau di BUMDes ya dia mengacu ke SAK etap ya, nah itu. Nah, kemudian organisasi pemerintah ya. Jadi organisasi pemerintahnya ada ya. Paling rendah apa? Pemerintah desa ya. Kemudian naik lagi ada pemerintah daerah, yaitu ada kabupaten ya. Nah, kabupaten juga terbagi lagi ya, ada SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah ya, kemudian ada PPKD, pejabat pembuat komitmen ya. Kemudian di atasnya lagi ada pemerintah daerah provinsi. Di atasnya lagi ada pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat juga terbagi-bagi ya. Ada Kementerian Negara, ada lembaga, ada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan terbagi lagi, ada eselon 1 ya. Ada DJA, Direktorat Jenderal Anggaran, ada Direktorat Jenderal Perbendaraan. Nah, ini adalah organisasi pemerintah. Nah, kemudian berikutnya ada pengolahan data ya, mulai dari mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah. Nah, ini memerlukan sumber daya manusia yang memadai. Nah, kemudian ada event, ada suatu peristiwa, ada kejadian ya, data keuangan pemerintah. Nah, ini. Sehingga dari peristiwa yang terjadi kemudian dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang berguna ya. Berguna bagi siapa? Bagi para stakeholder. Nah, ini ya. Baik bagi internal user maupun bagi external user. Yang berguna bagi siapa? Bagi decision maker ya, pengambil keputusan. Nah, ini ya. Ini biasanya digunakan oleh para pemimpin ya. Nah, ini. Misalnya Bu Menteri Keuangan sebelum mengadakan semacam telekonferensi ya, atau kan ada tuh APBN kita ya.
Pernah ada yang ikut acara Bu Menteri Keuangan, APBN kita diselenggarakan sebulan sekali lewat YouTube? Ada yang pernah ikut? YouTube channelnya ini Kementerian Keuangan. Sam pernah, Sam? Belum, Pak. Belum ya. Pinky Belum. sudah? Belum juga, Pak. Belum juga ya. Oke. Ini bagus ya sebetulnya ya, bagus. Jadi Bu Menteri Keuangan itu biasanya memaparkan terkait dengan kondisi terkini ya. Kondisi terkini terkait dengan alokasi, terkait dengan realisasi, kemudian terkait dengan perkembangan ekonomi makro ya, terkait dengan perkembangan pandemi ya, pandemi COVID-19. Karena apa? Karena saling inline ya, antara pandemi dengan pertumbuhan ekonomi ini inline ya. Sangat saling keterkaitan ya. Apalagi sekarang di dunia internasional ya, kalau kita lihat pemerintah pemerintah Amerika Serikat itu utangnya luar biasa ya, luar biasa. Nah ini Menteri Keuangan ya di Amerika Serikat itu meminta tolong kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Wall Street ya untuk membantu ya. Kalau misalnya tidak bisa membayar utang pemerintah Amerika ya, itu bisa mempengaruhi keadaan ekonomi global. Nah ini ya luar biasa. Kemudian ada lagi properti yang ada di Cina ya, yang ada di Cina. Kalau misalnya gagal bayar utang itu akan berpengaruh ya, akan berpengaruh terhadap global ekonomi, termasuk juga Indonesia. Nah ini ya, ini penting sekali ya. Ini terkait dengan ekonomi makro ya. Nah ini adik-adik bisa melihat ya keadaan situasi bukan hanya Indonesia tetapi secara global itu bagaimana ya. Itu biasanya Bu Sri Mulyani ada ya di APBN kita. Nah itu. Nah, Bu Sri Mulyani pada saat memaparkan tentunya dengan apa? Dengan data-data yang valid ya. Data-data terkini ya. Tentunya dengan apa? Ya melalui dari laporan keuangan ya. Pergerakan ya terkait dengan realisasinya bagaimana ya, target-targetnya apakah tercapai atau tidak. Nah, ini terkait dengan informasi yang disediakan oleh laporan keuangan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini Bu Menteri Keuangan ya selaku apa? Selaku decision maker ya. Nah, ini salah satunya ya bagi pengambil keputusan. Oke, nah kemudian kita lihat dari Romney dan Steinberg ya tahun 2016 ya. Dia memiliki 6 komponen yang saling terkait ya dan berinteraksi ya satu sama lain ya untuk mencapai goal ya atau mencapai tujuan ya. Nah, ini. Yang pertama adalah orang yang menggunakan sistem ya. Kemudian adanya prosedur dan instruksi ya. Nah, ini kalau di perusahaan atau di kantor itu ada SOP ya yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data ya. Kemudian data tentang organisasi dan aktivitas bisnis, kemudian adanya software ya yang digunakan untuk memproses data ya. Kemudian ada infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari komputer ya, peripheral devices ya. Kemudian perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian yang 6 ya, pengendalian internal dan keamanan untuk mengamankan data sistem informasi akuntansi. Ini penting sekali ya, seperti ada backup ya, backup data, kemudian ada antivirus, kemudian ada the segregation of duty ya, ada operator, ada validator, ada approver. Ini dibedakan ya. Salah satunya untuk apa? Menjamin adanya pengendalian internal ya. Nah ini. Nah ini komponen siap ya. Nah ini ada orang ya. Nah ini ada pejabat pengelola keuangan, pejabat perbendaharaan ya. Ada operator, validator, approver. Jadi kalau operator ini setingkat dari pelaksana atau staff ya. Sedangkan validator ini eselon 4 ya, pimpinan di atasnya, sedangkan approver ini eselon 3 ya, pimpinan di atasnya lagi ya. Kalau di di pembayaran, operator ini staff, kemudian validator ini adalah pejabat pembuat komitmen ya, PPK, sedangkan approver ini adalah PPSPM ya.
pejabat penandatanganan SPM. Kemudian di sini ada prosedur dan instruksi, adanya peraturan-peraturan terkait, ada proses bisnis, kemudian ada manual aplikasi. Sedangkan data di sini ada dokumen, ada arsip data komputer, ya, ada pagu, kontrak, SPP atau SPM, berita acara serah terima, bukti penerimaan negara, dan sebagainya. Software di sini ada SPAN, Sakti, SAS, ya. Kalau dulu kan sebelum ada Sakti di sini ada SAS, ya. Nah ini ada SAS, kemudian MPN masih digunakan ya sampai sekarang. Nah MPN ini sekarang MPN generasi ketiga ya, modul penerimaan negara. Kemudian DMFAS ini terkait dengan pengelolaan utang ya. Nah nanti kita akan bahas nih DMFAS ya di pertemuan setelah UTS ya. Kemudian infrastruktur teknologi informasi di sini ada komputer, ada server, ada peripheral devices ya. Contoh seperti scanner barcode ya, jaringan komunikasi, intranet Kemenq. Kalau intranet ini hanya digunakan di lingkungan Kemenq ya, tidak bisa dilakukan di luar lingkungan Kemenq. Seperti di bandara atau rumah-rumah pegawai itu tidak bisa ya. Jadi harus jaringan intranet ya. Kemudian perangkat interkoneksi dengan perbankan atau pihak lain. Nah, ini untuk mempermudah ya, seperti misalnya modul penerimaan negara ya, berinterface dengan aplikasi yang digunakan oleh bank-bank komersial. Nah, ini ya. Atau interkoneksi dengan apa sekarang ada namanya Bukalapak ya. Bukalapak.com ya, ada Tokopedia ya, ada Shopee dan sebagainya. Nah, kemudian pengendalian internal dan keamanan ya. Nah, ini pengendalian internal dan keamanan untuk mengamankan data siap ya. Di antaranya adanya pengaturan role user ya. Ada operator, validator, approver, kemudian ada pengujian tagihan, validasi data, enkripsi data dan sebagainya. Jadi enkripsi data ini untuk mengamankan ya pada saat mentransfer data ya. Jadi yang hanya bisa membuka dan melihat adalah user yang memang memiliki hak akses ya. Nah ini untuk mengamankan ya. Apalagi sekarang ini di zaman globalisasi ya. Nah ini banyak sekali hacker ya. Nah, ini makanya teman-teman hati-hati nih ya. Pada saat membuka data ya, pada saat mau mentransfer data yang sensitif. Nah, ini jangan menggunakan WiFi sembarangan. Nah, ini ya seperti WiFi di bandara ya. Misalnya di sini adik-adik ada yang punya internet banking? Punya nggak? Punya, Pak. Itu hati-hati pada saat membuka internet banking. Jangan sembarangan menggunakan WiFi. Ya, misalnya di public area ada WiFi gratis ya di kafe misalnya atau di bandara. Nah itu hati-hati ya. Itu bisa dihack ya, bisa dihack. Jadi tolong kalau membuka data-data yang sensitif itu lebih baik menggunakan jaringan sendiri ya, misalnya IndiHome di rumah ya, atau First Media di rumah, atau menggunakan Telkomsel sendiri ya, jangan punya orang lain. Ini ya berbahaya. Karena apa? Karena mudah dihack ya. Itu adalah salah satu untuk mengamankan ya. Dan jangan membiasakan diri membuka situs-situs terlarang ya. Nah itu, ini bahaya ya. Biasa kan ada iklan atau apa, nah itu hati-hati juga ya. Misalnya buka yang rawan. Misalnya Detik ya, Detik News, itu kan biasanya ada iklan ya. Nah itu hati-hati juga tuh ya, jangan sembarangan dibuka ya. Karena apa? Karena semacam ransomware atau apa itu biasanya dari iklan-iklan juga, itu bahaya juga ya, berbahaya. Itu rawan pencurian data. Oke, kita lanjut aja ya.
Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Data akuntansi pemerintah, sistem informasi, dan proses bisnis ada dalam SIAP, ya, sistem informasi akuntansi pemerintah. Pengetahuan dan kemampuan mengenai SIAP sangat penting untuk kesuksesan karir seorang akuntan. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Di sini adik-adik ini adalah semuanya calon seorang akuntan. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul ya? Oke. Nah, sekarang di era industri ya, 4.0 ya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi bukan hanya mengetahui peraturan yang ada ya, peraturan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintah dan sebagainya ya. Penting juga mengetahui terkait dengan sistem informasi terintegrasi ya. Dalam hal ini adalah apa? IT ya, informasi teknologi. Seperti apa? Seperti misalnya mengetahui terkait dengan aplikasi Sakti, SPAN ya. Dan siklusnya secara umum, secara general ini penting sekali. Betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Kenapa? Ada yang mau mencoba menjawab? Kenapa? Penting. Izin menjawab. Oke, silakan Zidna. Karena akuntan itu kan sebagai penyedia informasi keuangan ya Pak. Jadi teknologi informasi itu kayak jadi kebutuhan pokok gitu. Oke. Ya jadi penting pengetahuan dan kemampuan buat mengenal sistem informasi akuntansi pemerintah. Oke, baik. Jadi seorang operator itu tidak hanya membutuhkan kecakapan ya terkait dengan penguasaan materi akuntansi ya, terkait dengan peraturan perundang-undangan, terkait dengan standar akuntansi pemerintah ya, terkait dengan bulteknya, bulletin teknisnya. Tidak cukup ya, tetapi juga harus apa? Harus melek teknologi ya. Terkait apa? Misalnya bagaimana cara pengoperasian aplikasi SPAN ya. Terkait dengan pengoperasian aplikasi Sakti itu bagaimana? Itu harus tahu ya. Nah, itu. Ya, betul ya. Jadi kalau misalnya seorang akuntan tidak Izin bisa mengingatkan, Pak. Kenapa? Waktunya tinggal 5 menit. Wah, cepat sekali Izin ya. mengingatkan waktunya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, betul ya. Betul tadi yang dikatakan oleh Zidni ya. Oke, kita ini aja value chain. Nanti silakan baca sendiri ya, treasury system value chain ya, di resume itu ada ya. Silakan. Nah, ini sistem treasury value chain ya, diawali dari planning ya, perencanaan ya, kemudian penganggaran ya, kemudian ada komitmen kontrol ya. Ini penting sekali ya. Untuk mengetahui kesediaan dananya berapa, kemudian yang sudah menjadi komitmen berapa ya. Nah, kemudian di sini ada manajemen terkait dengan kewajiban, ini penting sekali ya. Jangan sampai kita utang terus utang lagi ternyata bayarnya nggak ada duitnya. Nah, ini perlu adanya apa? Perlu adanya kontrol ya terkait dengan utang ya. Kemudian kontrol atau manajemen terkait dengan pendapatan juga ini penting sekali ya. Bukan hanya alokasi pengeluaran, alokasi anggaran yang kira-kira dikeluarkan di tahun ini berapa, tetapi juga terkait dengan kira-kira pendapatan yang akan diperoleh, misalnya dari perpajakan. Ini penting juga ya, dari perpajakan, dari PNBP ya. Nah, ini. Kemudian pencatatannya, akuntansinya, kemudian fiscal reportingnya bagaimana. Ini penting sekali. Oke ya, nah ini terkait dengan siap dan rantai nilai ya, silakan nanti di value chain ya ada, silakan dibaca. Kemudian sistem enterprise research planning. Nah ini sistem ERP ini adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi ke dalam satu sistem ya. Jadi contoh Sakti ini terdiri dari beberapa modul ya, dari modul perencanaan, penganggaran, komitmen ya. Kemudian dari pembayaran, tata kelolanya, utangnya, ya, kemudian piutang, aset, persediaan sampai dengan GLP, ya, General Ledger dan pelaporan. Nah ini, ya, jadi terintegrasi, ya.
terintegrasi dan menggunakan database secara terpusat. Oke, kita lihat dulu. Oke, takut ini. Kita lihat absensi dulu ya. Mohon izin. Oh iya, tinggal. Waduh, 1 menit lagi. Sebentar ya. Saya tolong di on cam semua. Belum saya screenshot ya. On cam dulu. Oke. Oke, saya screenshot dulu ya. Aduh, ini waktunya sudah dekat sekali. Sorry, salah. Oke. Save as. Ini kelas berapa? 527. 527 ya. Oke. Saya memasukkan data dulu. Download kelas 527. Oke. Ini sama ya. Oke. Kita simpan. Oke. Oke, pas. Wah, berhasil ya. Coba saya cek dulu. Cek 527. Hadir 29, tidak hadir 0. Terrealisasi, terupload ya. Kontrak pembelajaran kasus sampai 13. Oke, sudah clear semua ya. Mau dilanjut atau selesai aja? Bagaimana adik-adik? Mau lanjut sampai jam 2? Setelah ini ada jam 2, Pak. Setelah ini ada kuliah lagi nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Berarti kita bisa lanjut sampai jam 4 sore nih ya. Oke, baik. Ini tinggal berapa? Sebetulnya tinggal dikit lagi sih ya. Oke. Oke, nanti kekurangannya nanti minggu depan ya. Tinggal yang belum tuh tinggal ini. Tinggal perkembangan akuntansi ya dan pelaporan keuangan, kemudian perkembangan sistem informasi akuntansi pemerintah bagaimana ya di KL dan di BUN ya. Nanti minggu depan aja lah kita ini ya, kita bahas. Oke. Nah, nanti tolong nanti ada resume ya, tugas resume nanti saya upload di LMS ya. Di kelas 527 ya, silakan dibuka ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semuanya ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama, yaitu di hari Senin ya, pukul 10.30. Mudah-mudahan semuanya selalu diberkahi, ya, diberi kesehatan jasmani maupun rohani, diberi kemudahan dalam beraktivitas ya, dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas dari dosen ya. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih.